Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin, sesekali boleh dibuka ya, mic-nya. Jadi nanti karena ini temanya sharing session, jadi para bunda semua, temani lovers semua di sini bisa ikut sharing sama-sama, kami di sini, untuk mengenali emosi ketika kita membersamai anak-anak, gitu ya. Mmm, Semuanya sehat? Coba dibuka mikrofonnya. Alhamdulillah Sehat Mbak sehat. Irma. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ih, siapa tuh suaranya lucu sekali. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita untuk bertemu lagi, berkumpul di acara sharing session perdana dari tim Temani Indonesia, eee, yang akan membahas tentang berbagai macam masalah emosi gitu. Tadi seperti sudah dijelaskan ya sama Mbak April gitu, bahwa, hadirnya kami di sini adalah kita sama-sama belajar bagaimana mengelola emosi. Karena, setiap manusia itu kan pasti punya emosi, ya kan. Tapi bagaimana cara kita untuk mengelola emosi itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang baik. Karena, eee, kalau emosi itu tidak di-manage dengan baik, maka itu akan menimbulkan sesuatu yang, tidak baik pula, seperti itu. Apalagi ketika kita bertemu dengan anak-anak gitu ya, masya Allah. Mungkin di sini bisa sharing ya, kalau tadi mungkin agak tenggelam atau mungkin masih mengawang-awang, coba saya mau sapa satu persatu karena nggak begitu banyak, boleh ya? Disapa satu persatu ya? Coba saya mau lihat dari, mmm, Mbak Weni, silakan memperkenalkan diri, berasal dari mana, kemudian mempunyai anak berapa? Supaya nanti saya punya bayangan nih, sampai sejauh mana sih harus kita, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Mungkin bisa dibuka Mbak Weni mikrofonnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni dari Tangerang. Saya ibu dari satu anak. Alhamdulillah perempuan. Usia anaknya 2 tahun 4 bulan. Masya Allah, masih lucu-lucunya ya, gemes-gemesnya ya? Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Yuk yang lain ada Mbak Hilda. Mbak Hilda. Assalamualaikum Mbak Hilda. Waalaikumsalam Mbak Irma. Iya, Maaf monggo. nih on cam. Iya, nggak apa-apa. Monggo memperkenalkan diri dari mana, kemudian punya anak berapa? Halo teman-teman semua, aku Hilda nih Mbak, temannya Mbak Yayan dari Pontianak. Punya anaknya baru 1, umurnya 1 tahun 4 bulan. Alhamdulillah. Ibu muda. Iya nih Mbak, makanya pas ada sharing session, alhamdulillah bisa ikutan. Jadi Saya ikutan lebih ya. terbuka nih. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Mbak Hilda. Makasih Mbak Irma. Lanjut Mbak Nias. Terima kasih Mbak Hilda ya. Mbak Nias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Irma. Ya. Saya Nias dari Bekasi. Nias bukan dari Pulau Nias, dari planet Bekasi. Iya, planet Bekasi ya. Second Iya, City. betul. Kalau saya bilangnya Second City karena Bekasi. Oke. Saya punya putra 4, anaknya 4, putra 3, putri 1. Iya, putra saya yang jadi anak 1, 2, ketiga itu putra semua. Yang keempat baru saya dapat perempuan, umur 2,5 tahun. Anak saya nomor 1 kelas 6, yang nomor 2 kelas 4, yang nomor 3 TKB. Gitu. Masya Allah. Ini ibu senior ini. Kita hampir sama loh, Bu. Kita hampir sama. Masya Allah. Iya, saya 3 orang, anak saya laki-laki semua. Nah, tapi entah Makanya, yang keempat ya. Entah yang keempat agak gitu, makanya pas ada sesi sharing ini, Masya Allah, saya berasa kayak punya temen jadinya gitu kan. Iya. Nanti kita sharing bareng ya, pengalaman-pengalaman kita gitu ya. Pengalaman ibu, pengalaman saya gitu, biar semuanya bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup kita sebagai seorang ibu semua. Masya Allah, terima kasih Bu Nia. Sama-sama Mbak Irma.
Herti, monggo perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. salam kenal Mbak Irma sama semuanya. Ya, Izin off cam ya Mbak. iya nggak apa-apa. Ya, perkenalkan saya Herti dari Garut. Saya ibu dari satu anak, alhamdulillah, seorang perempuan. Sekarang usianya 2 tahun 10 bulan. Oh, hampir sama tadi kayak sama Mbak Weni ya. Iya. Insya Allah. Ya, terima kasih banyak Mbak Herti. Ya. Mbak Paula. Saya izin off kamera juga ya. Nggak apa-apa, ini bukan Paulanya Mbak Im kan? Oke. Khawatirnya kirain Paulanya Mbak Im. Iya, perkenalkan nama saya Paula, Iya. asal dari Samarinda. Saya ada 2 anak. Anak pertamanya umur 3 tahun 1 bulan, yang keduanya 15 bulan. Masya Allah. Laki-laki, perempuan? Perempuan. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Ya, Itu saling itu. Insya Allah Mbak Paula. Semangat ya. Untuk mengelola emosi, aduh rasanya udah kayak mau meledak di kepala. Baru Karena jaraknya tidak begitu jauh ya. Mungkin sih itu salah satunya pengalaman. Gitu, nanti kita share ya. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Waalaikumsalam. Mbak Vivi, silakan. Assalamualaikum lagi nangis ya. warahmatullahi Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi ini. wabarakatuh. Ya, nggak Maaf apa-apa. lagi sambil itu dengerinnya lagi sambil jaga anak. Nggak apa-apa. Iya, saya Vivi dari Samarinda, ibu 2 orang anak laki-laki. Yang pertama umur 8 tahun, yang kedua umur 1 tahun 3 bulan. Oh, Masya Allah. Terima kasih Mbak Vivi. Terima kasih. Ya, sudah ya. Yang lain ibu-ibu temani mau berkenalan. Di sini kita punya tim ya. Di sini ada yang temani Indonesia, ini Mbak Una, leader kita. Ada Mbak April dari Qatar. Kemudian, ini NR Production. Ini peserta ya? Coba dibuka. Iya, Mbak. Oh iya, monggo diperkenalkan soalnya namanya NR Production. Iya, perkenalkan nama saya Nopi dari Samarinda. Saya Ya ibu dari 4 orang anak, Mbak. Oh, sama tadi 2 kayak Bu Hilda ya? laki-laki, 2 perempuan. Yang nomor 1 umur 10 tahun, nomor 2 umur 8 tahun, dan nomor 3 umur 6 tahun, dan yang paling kecil 1 tahun setengah. Masya Allah. Masya Allah. Rame ya Bu di rumah berarti? Iya, rame banget. Rame banget. Insya Allah. Ya, terima kasih. Ini Bu Novi ya tadi? Iya. Saya takut salah dibilangnya Bu NR soalnya. Iya, Mbak, singkatan Mbak NR. Iya, nggak apa-apa. Ya, langsung aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah berkenalan gitu ya. Sekarang gantian ya, boleh ya, saya berkenalan. Perkenalkan nama lengkap saya Irma Febriana. Saya biasa dipanggil Irma atau dipanggil Ummu Hamzah. Atau kenapa nama Instagram saya Hai Hui? Karena itu singkatan dari nama saya, suami, anak-anak gitu. Jadi itu kayak Instagram family, baru bikin juga gitu. Jadi kalau misalnya agak kosong ya mohon maaf ya, kayak gitu. Kemudian saya mempunyai 3 orang putra. Yang pertama usia 7 tahun 2 bulan. Yang kedua usianya bulan depan 5 tahun. Yang ketiga usianya 18 bulan. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita bisa sharing gitu bagaimana cara mengelola emosi. Sharing di sini bukan berarti saya yang paling bisa, gimana sih caranya? Tapi mungkin ada beberapa pengalaman hidup yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Karena kan setiap kita kan punya fase-fase hidup atau jalan hidup yang beda-beda gitu kan. Mungkin ini versi saya seperti ini, nanti versi Mbak Hilda beda lagi, versi Mbak Novi beda lagi, yang anaknya memang makin banyak, terus anaknya baru 1 bagaimana menyikapi, oh iya ternyata bisa ya gitu, yang anaknya segini ternyata bisa ya, yang anaknya banyak juga mampu ya, gitu. Jadi biar sama-sama memotivasi. Masya Allah ya, saya coba share screen ya teman-teman. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Jelas, Mbak. Ya,
Oke. Share-nya terlihat? Oke. Share-nya terlihat nggak ya? Belum ya? Belum Udah terlihat oke, ya? Mbak. Udah oke tadinya udah oke. Tadinya. Bisa Dan diulang. sekarang? Sekarang Oke. Oh ya. nah, Oh ya. nah, udah. Oke. Bismillah, kita sama-sama belajar di sini. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran, dan kita bisa mengambil hikmah dari sharing session kita kali ini. Mengenal emosi ketika membersamai anak. Saya ambil dulu akar masalahnya di anak ya. Anak itu adalah sebuah anugerah yang memang Allah berikan kepada sesiapa yang memang Allah tentukan, gitu kan. Jadi mau dia diberikan anak laki-laki, mau dia diberikan anak perempuan, mau dia tidak diberikan anak sama sekali, itu hak prerogatifnya Allah ya. Jadi ketika kita mempunyai anak, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur, seperti itu. Nah, setiap anak adalah bintang. Allah tidak pernah memberikan kita anak yang tidak baik. Allah tidak pernah memberikan kita produk gagal. Semua anak yang Allah berikan, sekalipun dia mempunyai kekurangan gitu ya, atau termasuk anak-anak yang spesial, dia adalah anugerah terbaik yang Allah berikan gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan anak, kita lihat dengan baik anak kita bahwa dia adalah anugerah terbesar yang Allah titipkan untuk kita. Dia adalah amanah terbesar yang akan menjadi penolong kita nanti di yaumil akhir gitu kan, tabungan akhirat kita, seperti itu. Anak-anak sebenarnya polos ya, fitrah mereka sangat bersih gitu kan. Mereka punya sikap periang, penakut juga gitu. Makanya kalau anak bayi kan kalau misalnya tidak kenal dengan orang yang tidak begitu dia kenali wajahnya, dia akan menangis karena takut. Kemudian ada anak yang tipikal pendiam, ada yang penyayang, ada yang pemberani. Mungkin ini cuma sebagian besar ya, sebagian kecil aja. Mungkin ada lagi anak yang pemalu gitu kan, ada juga anak yang suka menolong dan lain-lain. Semua adalah fitrah, fitrah yang memang Allah berikan kepada anak-anak. Nah, anak lahir dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang menjadikan mereka beragam warnanya, yang menjadikan mereka Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Seperti itu ya. Dan kita juga, orang tuanya lah yang membuat anak itu menjadi seorang pemberani, penakut, periang, penyayang, pendiam gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu yang itu dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Gitu. Kita lihat video ini. Pastikan audionya baik ya. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Insya Allah tadi ya, video yang barusan kita simak, kalau kita lihat tadi bagaimana peran orang tua terhadap anak. Jadi sebelum kita memasuki ranah emosi, saya ingin mengajak para temani lover semua untuk melihat bagaimana pentingnya peran orang tua dalam pembentukan karakter anak gitu kan, pembentukan karakter anak. Karena sesungguhnya anak itu seperti kertas putih gitu kan, yang membuat dia berwarna adalah orang yang mewarnainya. Siapa yang mewarnainya? Yaitu orang tua gitu kan, orang tua. Jadi ketika kita berinteraksi dengan anak, apa yang dia
lihat itulah yang dia lakukan gitu kan. Apa yang, apa namanya, kalau kata orang tuh ada peribahasa mengatakan, satu teladan itu, lebih baik daripada ribuan kata gitu kan. Jadi seteladan itu lebih lebih ampuh dibandingkan ribuan kata. Kita ngomel-ngomel sebanyak apapun, tapi kalau misalnya, kita tidak memberikan, contoh yang baik, ya anak-anak nggak bakalan mempan seperti itu. Jadi, sebelum lihat ke anak, kalau anak berbuat kesalahan berarti kita dulu nih harus introspeksi gitu kan. Kalau anak menimbulkan emosi-emosi yang tidak baik untuk kita, apa namanya, kita harus mengintrospeksi diri kita dulu, seperti itu ya. Jadi apa yang jangan-jangan anak saya berkata seperti itu atau jangan-jangan anak saya marah karena memang, kita tidak memberikan ruang dia untuk berbicara, seperti itu kan. Untuk mengungkapkan, untuk mengekspresikan emosinya, sehingga kita juga sama-sama nggak ngerti. Itu nanti jatuhnya adalah komunikasi tidak produktif, karena ada sumbatan komunikasi yang terjadi antara kita dengan anak kita yang menyebabkan luapan-luapan emosi itu nanti akhirnya muncul gitu. Munculnya dari siapa? Jelas mungkin bisa dari anak, mungkin bisa dari kita sebagai orang tua. Jadi kita uring-uringan sendiri gitu, "Ini anak dikasih tahu nggak denger-denger sih," kayak gitu kan. Tapi ternyata mungkin bukan itu yang anak maksud, karena anak kita itu benda hidup loh, bukan benda mati gitu kan. Anak kita itu benda hidup yang punya perasaan, yang juga sama kayak kita ingin dimengerti, ingin disayang, dan lain-lain. Nah, perilaku anak itu dipengaruhi oleh 2 hal yang seperti seperti tadi saya bilang ya, eee, pola asuh jelas, bagaimana kita memperlakukan anak kita dengan baik gitu ya, bagaimana cara kita memperlakukan anak kita, itu yang akan jadi feedback nanti buat kita. Kalau misalnya kita tidak memberikan ruang, buat dia untuk, mengekspresikan pendapatnya, emosinya, jadi jangan salahkan mereka kalau mereka memang jadinya lebih pendiam, karena buat apa saya berbicara gitu kan, buat apa saya berbicara tapi tidak didengarkan gitu. Atau akhirnya dia, melakukan hal-hal yang, di luar nalar kita gitu, karena dia punya pemikiran sendiri tanpa dia memberitahukan kepada kita. Maka pola asuh ini yang memang harus kita sama-sama, lakukan, yang terbaik ya buat anak kita gitu. Kita berproses sama-sama, pelan-pelan. Apalagi yang memang seperti saya yang memang, eee tidak punya basic parenting misalnya kayak gitu, atau tidak punya, apa namanya, basic orang tua yang memang, parenting-nya baik karena orang-orang zaman dulu kan namanya parenting kan mungkin agak tabu ya. Ya udah menikah, menikah aja gitu kan, tanpa memikirkan apa dia bisa mendidik anak ini supaya menjadi ayah di kemudian hari atau bisa menjadi ibu di kemudian hari seperti itu. Yang kedua adalah lingkungan, jelas bahwa, kita sebagai orang tua, tugas kita adalah memberikan lingkungan terbaik untuk anak-anak kita, ya. Selain pendidikan agama, lingkungan terbaik juga kita harus berikan. Kalau nanti yang punya anak perempuan itu memilihkan jodoh yang terbaik, anak laki-laki juga loh ternyata. Kenapa? Nanti berhubungan sama kita loh, gitu. Kenapa? Karena dia itu masih milik kita. Jadi tugas ayah gitu ya, tugas ayah adalah menyeleksi. Mereka boleh memilih sendiri tapi ayah yang menyeleksi. Kenapa? Karena ketika seorang ayah menyeleksi nanti, apa namanya, jodoh untuk anak laki-lakinya, oh ya boleh, setuju sama ini. Karena apa? Nanti dia akan menjadi teman untuk istrinya, gitu. Seperti itu ya. Jadi, itu ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena, anak-anak nggak cuma ada di depan mata kita aja, anak-anak lama-lama semakin besar, semakin mengerti dunia luar, semakin banyak temannya, gitu kan. Maka lingkungan terbaik yang bisa kita berikan adalah memang, eee, lingkungan yang memang mengajak anak-anak itu kepada hal-hal yang baik, gitu. Dimulai dari keluarga terdekat, sepupu. Nah, makanya, kenapa, temani ini hadir juga gitu ya, temani ini hadir, untuk menjadi sebuah solusi, untuk para bunda semua yang memang mempunyai masalah yang sama dengan kami gitu kan, mempunyai masalah yang sama dengan kami dan kami ingin keluar dari masalah itu. Apa masalahnya? Yaitu tentang emosi. Bagaimana me-manage emosi ini supaya menjadi sesuatu yang baik gitu atau tersalurkan dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian lalu bagaimana cara mengatasi perilaku anak yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Nah,
Di sini saya mau sharing. Nah, aktifkan mikrofonnya ya, aktifkan mikrofonnya, saya mau sharing nih sama ibu-ibu. Gimana sih, cara ibu-ibu menangani sesuatu yang memang tidak membuat ibu-ibu merasa nyaman? Coba bayangkan satu peristiwa di hari ini yang sangat berkesan, entah itu memunculkan emosi sedih, emosi marah, emosi karena emosi itu banyak macamnya ya. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang emosi gitu ya. Itu nanti kita punya sesi webinar. Nah, dari 7 sesi nanti yang sharing session, kita ada puncaknya nih ya, dari puncaknya webinar. Bagi teman-teman yang mau dapetin tiket gratisnya hari ini, kita akan kasih nih buat teman-teman ada beberapa tiket gratis yang akan kita bagikan. Jadi nanti bisa lebih dalam karena nanti pembicaranya adalah praktisi journaling Indonesia dan juga psikolog. Masya Allah ya. Nah sekarang kita mau ngajak dulu nih teman-teman semua di sini aktifkan mikrofonnya. Coba berpikir dari pagi tadi sampai dengan sore hari ini apa peristiwa yang sangat berkesan ketika membersamai anak-anak, gitu ya. Ketika membersamai anak-anak, terus emosi apa yang muncul, gitu ya. Emosi apa yang muncul? Itu dulu deh, 2 itu dulu ya. 2 itu dulu. Kalau dimulai dari saya ya. Hari ini saya sangat bahagia. Kenapa? Hari ini ada peristiwa yang membuat saya senang, membuat emosi senang saya muncul karena anak-anak hari ini baik. Hari ini jadwal saya agak sedikit padat karena di hari Sabtu dan mereka bisa berkoordinasi dengan abinya dengan baik sehingga membuat saya menjadi, "Oh ya, walaupun Umi beraktivitas, Umi masih bisa melihat kalian baik-baik saja." Seperti itu, ya. Coba kita mau share nih teman-teman, ayo, dimulai dari tim Temani mau ikutan nggak? Tim Temani mau ikutan nggak? Peserta dulu. Boleh peserta dulu. Peserta dulu ya. Peserta dulu dari. Ayo loh, ada 1 tiket untuk menuju. Ada hadiah, ada door prize pokoknya buat Ini teman-teman yang workshop ya. penasaran. Penasaran banget kan. Nah, Mbak Vivi dulu deh, Mbak Vivi. Mbak Vivi, mikrofonnya boleh diaktifkan. Apa peristiwa yang membuat Mbak Vivi berkesan hari ini dengan anak? Mbak Vivi. Iya Mbak, maaf. Iya. Hari ini yang berkesan apa ya? Ini anaknya lagi maunya nempel terus kan. Nah iya itu Jadi berkesan kan? mau sholat itu ya Allah, challenging banget mau sholat aja Mbak. Oh Masya Allah. Emosi yang muncul apa tuh? Gimana ya, bingung aja, gemes aja gitu, gimana caranya nih mau sholat. Oh gitu. Emosi yang muncul apa? Misalnya sedih, kesel, marah, atau apa? Gimana tuh? Emosi gimana ya? Ya lebih ke kadang tuh ya sedih aja sih, soalnya sholatnya kan suka ya sudah susah mulainya dan kadang buru-buru juga soalnya anak-anaknya suka naik-naik gitu kan. Jadi nggak khusyuk ya? Khusyuk aja gitu. Jadi ekspresi yang muncul emosinya sedih ya? Sedih karena sholatnya jadi kurang khusyuk gitu ya? Iya sih Mbak. Oh iya. Oke, terima kasih sharingnya. Kemudian ada Mbak Weni. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, aneh sedikit ini ya sharing perasaan saya hari ini tuh lagi lumayan senang gitu karena memang ada beberapa minggu belakangan ini toilet training anak ya kan lumayan menguras hati ya. Toilet training itu luar biasa. Kemarin masih bikin umanya naik emosinya karena tiba-tiba pipis di depan kulkas. Padahal sebelumnya udah bisa gitu, udah ngomong Uma aja pipis gitu. Nah hari ini senangnya karena walaupun dia
pakai pampers. Saya pakai pampers karena kebetulan tadi lagi keluar rumah gitu. Dia tetap minta untuk dibuka pampersnya gitu. Masya Allah, Asya pinter ya. Untung di luar kulkas ya, di depan kulkas ya, pipisnya nggak di dalam kulkas kan? Itu kondisinya kulkasnya lagi dibuka, Mi. Ya Allah, untung ya, nggak ini, nggak ke dalam. Iya, alhamdulillahnya nggak sampai ke dalam, makanya luar biasa. Wah, harus kasih apresiasi tuh buat Aca hari ini berarti. Iya, bener, Mi. Insya Allah, terima kasih sudah sharing. Sama-sama. Mbak Herti, silakan dibuka mikrofonnya. Hal yang paling berkesan hari ini dengan anak? Senang sih, Mbak. Lagi seneng ya? Ya, soalnya kan jauh dari anak. Jadi gitu. saya tuh seminggu sekali pulangnya. Terus hari ini pulang, terus anak nyariin. Masya Allah. Jadi merasa ini ya, merasa disayang ya sama anak ya. Masya Allah. Berarti emosi yang muncul senang ya, rasa senang. Seperti itu. Mbak Vivi udah ya? Mbak Hilda. Mbak Hilda, mau anak yang keberapa aja boleh diceritain? Boleh. Anak satu, Mbak. Yang tadi 4 siapa ya? Anak satu. Yang 4, Mbak Nias ya yang tadi 4 ya? Ya bener ya? Mbak Nias ya? Mbak Nias, iya 4. Oh iya, bener-bener. Aduh maaf ya. Gak apa-apa. Monggo diceritain. Hari ini Mbak Irma ada 2 sih emosinya. Bete sama senang. Masya Allah. Ya memang lagi kurang istirahat, jadi pas tidur siang Raranya sebentar, kami baru mau tidur, Rara kebangun. Oh itu yang paling, aduh. Terus senangnya bangun tidur langsung dicium. Masya Allah. Ya, atasnya paling ya pergi ke kamar samping kadang. Iya ya. Narik nafas sebentar, habis itu meluk lagi. Udah deh. Ya jadi ekspresi yang muncul itu mati listrik ya. Itu Mbak Irma dari aku kesannya hari ini. Masya Allah. Terima kasih, salam buat si kecil. Sama-sama Mbak Irma. Tadi Mbak Hilda, sekarang Mbak Nias. Mbak Nias. Hadir. Ya, ayo. Ya, hari ini perasaannya nano-nano sebenarnya, emosi yang muncul. Ya? Iya, karena punya anak 4 itu buat aku menguras emosi dan menguras energi sebenarnya. Gitu. Gimana tuh? Ayo ceritain. Keluarkan, Mbak. Keluarkan. Ya, apa namanya, kalau pagi-pagi tadi sama si kakak agak gregetan gimana gitu kan. Kakak ayo bangun, abis sholat subuh, udah tadarus ya anaknya tidur lagi gitu. Terus bangunnya siang, kakak tolong bangun dong, tolong bantuin bunda. Terus dia masih tidur lagi. Kakak tolong bangun, bunda butuh bantuan. Cuma ganti posisi. Lama-lama mama gregetan, bertanduk dong lama-lama. Bener. Wajar, manusiawi. Iya, Maria Carey kalah gitu. Kakak, bangun, astagfirullah. Bunda butuh bantuan. Baru udah dibangun. Apa sih Bunda teriak-teriak? Habisnya dibangun deh, tadi nggak bangun. Jadi gitu deh. Jadi emaknya, kan Bunda udah bilang baik-baik tadi, kamu nggak bangun-bangun. Emang iya, ya Allah anak cowok. Cowok ya. Oh iya sama, bisa dibilang sekali. Jadi dengan kalau kata dokter Aisyah Dahlan ya, kalau kata dokter Aisyah Dahlan kan anak laki-laki itu terhubungnya fungsi otak dia kan lebih lama dibandingkan perempuan. Jadi emaknya nggak bisa ngomong sekali 2 kali ya. Nggak bisa ngomong sekali 2 kali, kadang udah 10 kali ngomong sampai capek, sampai akhirnya kayaknya besok direkam aja ya biar nggak ngomong lagi, capek soalnya omongannya sama. Masya Allah. Gitu deh. Jadi kalau udah gregetan, ya Allah kenapa dia nggak bangun ya, dari ngomong pelan, disentuh, dicolek, dibangun puk-puk-puk, sampai akhirnya
pakai sapu lidi, bangun nggak bangun, udah siang, masalahnya udah 9:30. Masya Allah. Allahu Akbar. Gak usah ditiru ya Bu Ibu, maaf ya. Aduh, ya Merasakan Allah. sih, aku juga merasakan anakku umur 7 tahun juga begitu. Jadi kalau dibangunin sholat subuh, udah Kak, bangun Kak, udah azan Kak, tuh Abi udah siap-siap ke masjid. Itu nggak bangun juga, akhirnya saya angkut aja. Soalnya kalau saya teriak-teriak, adiknya bangun. Oh iya benar. Yang si kecil Masalahnya bangun, yang 18 masalahnya bulan. badannya dia sudah tambah besar, saya sudah tak kuat mengangkut. Badan dia sama Iya, bener. saya sama Bu. Tapi kalau udah 10 tahun memang boleh kok di bagian tertentu ya kan kalau buat sholat. Gitu. Aduh ya Allah. Masya Allah. Berarti hari ini ekspresi yang keluar adalah kesel nggak? Bener nggak? Iya, awal pagi-pagi tuh kesel gara-gara dia disuruh bangun, minta tolong bantuin, nggak dibantuin juga, akhirnya, aduh. Jadi kerja sambil menghela nafas. Ini kapan selesainya ya? Astagfirullahaladzim. Tapi pas udah ketika sudah siang, kemarin anak yang nomor 3 kan sakit dan alhamdulillah sekarang sudah lebih sehat gitu, udah bercicilan lagi dia. Terus iya, ketika saya lagi udah capek itu, lagi jemur, dia langsung, Bunda istirahat dulu, Bunda capek kan, sini aku ambilin minum. Oh ya Allah, itu langsung hilang. Hilang ya, semua runtuh ya, rasa marahnya langsung runtuh, hilang. Masya Iya. Allah. Jadi kesel gara-gara yang satu, tapi beralih juga menjadi Ada senang pelipur dengan lara yang iya lain. betul, benar-benar. Masya Allah. Masya Allah, begitu Mbak Irma. Masya Allah, mudah-mudahan dikasih sehat ya, dikasih kuat. Amin ya Allah, amin. Itu doa buat saya juga. Siapa lagi nih yang Mbak Novi? Mbak Novi ya, Mbak Novi yang belum nih, Mbak Novi. Iya Mbak. Yo, Mbak Novi. Hari ini agak kesel sama anak yang nomor 2 dan nomor 3. Karena hari ini kan cuacanya lumayan terik tadi siang. Betul. Tiba-tiba habis zuhur itu yang nomor 2 sama nomor 3 nggak tahu ngilang kemana. Masya Allah. Nyariin dong ya ibunya keliling. Enggak. Uminya nyariin tapi kakaknya nomor 1 yang nyariin. Untung ada kakaknya nomor 1, jadi minta tolong dicarikan adiknya di belakang rumah atau di tempat tetangga. Jadi nomor 2 sama nomor 3 ini memang luar biasa. Kelakuannya hampir-hampir mirip. Jadi lumayan menguras menguras emosi hari ini. Kesel, marah. Oh, faktornya mungkin karena panas, capek mungkin ya. Iya, karena kan juga kan kalau siang-siang kan kalau mereka keluar nggak izin kan kita nggak tahu mereka kemana. Karena kan di belakang itu sungai kebetulan, di depan juga sungai, jadi takutnya kenapa-napa. Kan memang anak-anak harus izin dulu kalau mau keluar rumah, walaupun cuma ke belakang atau ke rumah tetangga kan harus izin dulu. Nah itu yang buat kesel karena nggak keluar tanpa pamitan, tanpa izin. Tanpa izin. Jadi kita kesel di rumah, bener. Iya, lebih jatuhnya jadi kayak kesel, khawatir ya. Khawatir. Iya benar. Allah. Terima kasih Mbak Novi. Ada lagi Mbak Paula ya? Halo Mbak. Ya. Gimana Mbak Paula? Emosi saya hari ini kayaknya bawaannya kesel, marah-marah. Kenapa tuh? Ini jadi kalau misalnya ditinggal sebentar nih, mau ngapain ngurus kerjaan atau apa tuh pasti ada aja yang ditangisi. Kadang kakaknya ngerebut adeknya, terus kadang nyubit. Pokoknya nggak karuan. Kan kebetulan nggak ada yang ini ya, suami saya kan sekolah lagi, jadi saya benar-benar sama anak ini 24 jam. Oh, jadi bertiga nih di rumah ya? Ya itu kayak ngerasa sendirian gitu, maksudnya ngurus anak gitu. Jadi pas emosi yang keluar itu ya gitu. Sedih ya? Iya. Sedih ya. Ngerasa sendiri ya? Betul. Baru melahirkan ya? Nggak apa-apa, kan nangis aja. Udah 1 tahun gitu Mbak, tapi ya gitu aja rasanya.
Merantau nggak? Merantau nggak? Apakah dekat orang tua gitu? Dekat orang tua. Dekat orang tua. Saya anak kedua itu jaraknya cuma 2 tahun 3 bulan dan kami merantau, tak ada saudara waktu itu ya. Tahun 2015 2015 saya pindah, ke sebuah daerah di Banten, di Serang tempatnya, terus kemudian, 2016 saya lahiran, sendiri, nggak ada yang ngurusin, jauh dari orang tua. Wah, I feel you banget, Mbak Paula. Sehat ya, yang kuat, insyaallah, nanti kalau udah agak besar, kita nikmatin aja dulu bertiga sama anak-anak. Fokus sama anak, fokus dengan kebaikan-kebaikannya supaya, nanti anak itu merasakan bahwa kita juga sayang sama mereka. Nggak apa-apa, nangis aja supaya keluar emosi sedihnya gitu ya, supaya nanti bisa dirilis, nanti, nah itu dia, nanti kita akan ada sesi nih di webinar itu, bagaimana cara kita, menjurnal rasa emosi kita setiap hari. Nah gitu kan, supaya nanti terilis rasanya, terilis rasa yang apa yang kita rasakan. Jadi nggak dipendem sendiri. Mungkin, Mbak Paula belum ada teman cerita, karena suami juga lagi sibuk, atau juga, nggak terlalu dekat sama orang tua dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi salah satu cara Mbak Paula untuk, mengekspresikan diri, meng-healing diri, supaya emosi-emosi negatif tidak lari ke anak, tapi ya udah larinya ke jurnal. Mungkin itu nanti bisa jadi sebuah karya ya, Mbak Paula yang sehat ya, sabar, insyaallah itu ada fasenya, ada masanya, insyaallah. Kita lanjut ya terima kasih ya sudah, sama-sama ada lagi yang belum? Udah ya? Udah semua ya? Ada lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita, perasaannya hari ini, sharing bersama kami. Sesungguhnya emosi-emosi yang ada itu fitrah ya, fitrah. Mungkin ada kalau tadi dengar cerita dari teman-teman, banyak penyebabnya. Ada yang memang mau istirahat, nggak jadi karena anaknya terbangun, atau ada yang, capek, udara lagi terik, panas, terus ada rasa yang ekspektasinya tuh tinggi, harusnya dia udah bisa dong, mau misalnya mau toilet training yang awalnya gitu kan, tadinya udah bisa, terus kok jadi pipis sembarangan, jadinya tuh jadi, kesel, sedih, jadi ekspektasi kita terhadap anak memang agak lebih tinggi dibandingkan kemampuan anak gitu. Jadi mungkin itu yang membuat emosi kita tuh kayaknya naik turun, up and down gitu, dan tidak stabil gitu kan. Lanjut ya ke ini selanjutnya. Nah, deteksi emosi. Nah, kita, ucapkan sama-sama ya, kita rilis sama-sama bagaimana cara mendeteksi emosi yang ketika kita berinteraksi, selama kita berinteraksi dengan anak gitu kan. Sebentar ini saya singkat dulu ya. Bagaimana cara mendeteksi emosi yang muncul selama berinteraksi dengan anak? Caranya tadi, ada peristiwa apa hari ini, emosi apa yang muncul, oh jadi kalau misalnya saya kecapean, emosi yang muncul itu, marah, kesel, terus, nggak nyaman gitu kalau kita lagi capek. Nanti akan ada healing-nya, gimana caranya? Tarik nafas, terus misalnya minum air putih sebentar, kemudian, cari, jangan terlalu capek, jangan terlalu membebani diri kita dengan hal-hal yang lain. Udah mah nggak bisa tidur siang, kepikiran cucian piring misalnya kayak gitu, makin marahlah kita sama anak kita, seperti itu ya. Seperti itu atau memang, oh peristiwanya apa? Oh kayaknya saya ngerasa tidak ada yang mendengarkan, misalnya seperti itu. Nah, jadi, kita bisa tahu nih, oh kalau misalnya dalam posisi seperti ini nggak ada yang mendengarkan, jadi saya merasa sedih. Nah, jadi saya harus gimana ya cara supaya untuk meng-healing diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, sehat mental. Bagaimana membuat seorang ibu lebih sehat mentalnya ketika membersamai anak-anak. Nah, ini bisa dilakukan dengan, 2 cara ya, journaling dan mindfulness gitu kan. Journaling nanti kita akan bahas tuh panjang tentang jurnal syukur segala macam dan lain-lain bla bla bla. Bagaimana caranya nanti kita akan bahas, lengkap, di webinar, Temani Indonesia. Kemudian, yang kedua ada mindfulness, kita fokus terhadap, apa yang membuat kita bahagia. Fokus tentang apa yang membuat kita bisa yang bisa kita syukuri
sekarang ini, gitu ya. Cara mengelola emosi ketika anak sedang misalnya tidak bersahabat dengan kita adalah kita banyak berintrospeksi diri. Kemudian, sebentar ya, saya ambil anak saya dulu. Oh ya udah, Mama Abi. Oke, terus bagaimana cara kita membersamai anak tuh supaya kita sehat mental kita gimana? Kita jangan banyak memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi untuk anak-anak kita, gitu kan. Atau jangan terlalu menekan diri kita untuk anak kita tuh harus sempurna, harus baik segala macam gitu kan. Tapi kita terima dulu, syukuri dulu. Oh, alhamdulillah anak kita sehat hari ini. Alhamdulillah dia bisa kalau kayak tadi ya, keliling-keliling tuh sampai siang nggak tahu kemana, nggak tahu ibunya khawatir terus segala macam. Kita syukuri dulu, alhamdulillah anak saya sehat masih bisa keliling-keliling gitu kan. Seperti itu. Nah, itu sih yang membuat kita lebih tenang. Lebih tenang, terus kita juga jangan lupa self talk kita sama diri kita sendiri. Kita adalah ibu yang hebat, kita adalah wanita bahagia, kita adalah ibu yang luar biasa gitu. Jadi setiap tidur gitu, tanamkan self talk itu dalam diri kita gitu. Kita mampu melewatinya. Semua ibu melewati masa ini. Misalnya kayak tadi Mbak Paula, saya punya anak kedua itu yang saya jelaskan tadi kan. Jarak anak saya itu, anak pertama dan kedua itu 2 tahun 3 bulan. Anak saya yang pertama 2 tahun 3 bulan tuh yang kedua udah lahir gitu. Kebayang kan repotnya nggak punya pembantu yang bantuin, kemudian harus jauh dari orang tua gitu kan, suami sibuk kerja gitu. Tapi saya membahagiakan diri saya sendiri, itu pertama kali saya kenal ibu profesional gitu. Jadi tahun 2016 itu mulai tuh karena saya orangnya ekstrovert, jadi saya tuh suka ketemu banyak orang gitu. Saya suka ketemu banyak orang, kemudian saya coba mendengarkan kisah-kisah mereka, kemudian nanti saya kenal ibu profesional itu pada saat itu. Kemudian ikut kelas, sharing, lebih banyak teman jadinya. Akhirnya di daerah itu tadinya sendiri jadi punya banyak teman. Kemudian ikut ibu profesional makin terbuka lagi lah pikiran saya. Oh iya ternyata bisa begini gitu kan. Jadi nggak merasa sendirian, ternyata ada juga loh yang mengalami hal seperti saya. Dan mereka mampu melewati itu semua dengan baik. Ini mah cuma lagi masanya aja. Semua orang juga pasti melewatinya. Seperti itu. Dan kita jangan fokus di suami saya mah nggak mau ngebantuin saya gini-gini. Doain aja, semoga Allah melembutkan hatinya, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia bahwa nantinya kita bisa sama-sama mendidik anak dengan baik. Semua ada prosesnya, insya Allah. Kita semua berproses. Atau tadi yang Bu Herti ya, Mbak Herti. Ini mah teteh ya, orang Garut. Teh Herti gitu ya, Teh Herti kan yang misalnya ketemunya seminggu sekali, nggak apa-apa disyukuri, alhamdulillah masih ketemu seminggu sekali, ketemu anak masih masih sehat, anak tuh masih care sama kita, alhamdulillah itu yang harus disyukurin gitu kan. Seperti itu. Jadi jangan terfokus pada rasa kecewa kita. Jangan terfokus kepada rasa kecewa kita, tapi fokuslah kepada apa-apa yang bisa kita syukuri hari ini gitu. Jadi insya Allah kita jadi lebih semangat, jadi lebih bahagia. Jangan lupa yang harus penting adalah kita harus bahagia. Cintai diri kamu karena kamu adalah sesuatu yang berharga gitu. Seorang ibu tuh hebat. Seorang ibu tuh pasti menjadi kenangan terindah bagi anak-anaknya. Itu sih. Itu saja mungkin sharing hari ini dari saya. Mungkin teman-teman yang masih penasaran tentang mengenali emosi lebih lanjut dan bagaimana cara menghealingnya lebih dalam gitu ya. Ini kan cuma sekedar sharing dan ini baru permukaannya saja. Nah, nanti dalam-dalamannya nih semua akan ada kita bahas semua di webinar Temani Indonesia bareng psikolog kita Mbak Indah dan ada juga praktisi journaling Indonesia Mbak Una gitu ya. Jadi teman-teman yang penasaran silakan lihat infonya, pantengin terus. Kita ada Instagram, ada Facebook, ada juga web, ada YouTube juga. Jadi bisa di-follow dan subscribe dan di-like juga
sosial media kita. Semoga itu bisa memberikan penguatan, bisa memberikan dan apa namanya, materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mengelola emosi, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan tiketnya, itu nanti bisa hubungi kontak person-nya ya. Tapi kalau mau dapat gratis nih, saya bisa banget. Nah, nanti kita akan apa namanya, info lebih lanjutnya kita tanya ke MC ya. Ya. Iya. Terima kasih sudah bergabung bersama Temani di sesi sharing hari ini. Saya kembali